Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang berjudul, upacara adat atau pelaksanaan ibadah, bisa membuat kita terjebak dalam syirik halus, yang sangat berbahaya, seperti ria, merasa diri hebat, salat sunat di Jabal Rahmah, untuk memohon istri, membaca Al-Quran demi pujian, kesombongan, merasa lebih hebat dari segalanya, menghadiahkan pahala, dan lebih membenarkan pendapat mazhab atau ulama dibandingkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penjelasannya akan kita bahas di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Di antara beberapa umat Islam Indonesia, kadang-kadang dalam pelaksanaan upacara adat, terdapat praktik yang menyebabkan terjebak dalam syirik halus. Syirik ini terjadi apabila seseorang, dalam niat, hati, pikiran, atau karena menganggap kemampuannya sendiri, merasa bahwa keberhasilan yang dicapainya adalah semata-mata usahanya sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu datang atau terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa menyebabkan sifat takabur, sombong, enggan memaafkan, tidak bersyukur, mencari popularitas, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Ketahuilah, syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik kasar dan syirik halus. Syirik kasar adalah meminta kepada benda, manusia, gunung, hutan, pohon, patung, dan sebagainya, disertai dengan menyembahnya. Sedangkan syirik halus adalah mengharapkan kemampuan dari suatu makhluk atau benda tanpa menyembahnya, seperti berdukun, memohon di kuburan wali-wali, memakai cincin batu akik, jimat, atau ayat Al-Quran yang dibungkus dan diikatkan ke pinggang sebagai penangkal atau pemudah rezeki, dan sebagainya. Komentar. Syirik halus ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Syirik kasar sekarang sudah jarang dilakukan umat Islam. Ini terjadi dulu, ketika pengkajian agama Islam atau tauhid belum meluas. Yang terjadi sekarang di antara umat Islam bisa terjebak dengan syirik halus. Bagaikan pepatah terasa iya terkatakan tidak, karena disebabkan memohon atau mengharapkan kepada sesuatu, tetapi tanpa menyembahnya. Yang lebih berbahaya lagi adalah kalau syirik halus itu dilakukan dalam upacara adat, seremonial, hura-hura, pamer kekayaan atau kemampuan. Misalnya upacara tortor, jaran kepang, tepung tawar, pijak telur, menanam kepala kerbau di bawah jembatan, kenduri laut yang dianggap sebagai pelengkap doa keselamatan, jauh dari setan, atau minta keberkatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Mengapa syirik halus terjadi? Syirik halus terjadi karena dalam upacara kenduri laut, mereka mengharapkan keselamatan, keberkahan, dan rezeki dari penguasa laut. Mereka melakukannya dengan upacara di pantai, membaca doa-doa Al-Quran, jikir, dan sebagainya. Namun disertai dengan membuang kepala kerbau, kambing, atau ayam ke tengah laut, agar penguasa laut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui, memberkati nelayan, memberi banyak hasil tangkapan ikan, atau menjauhkan dari kecelakaan. Mungkin ada yang berkata, kami berdoa di sana membaca Al-Quran hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak benar, karena dipertanyakan mengapa harus membuang kepala kerbau, kambing, atau ayam ke tengah laut. Mungkin hal itu dianggap sebagai penangkal atau pelindung dari kecelakaan atau kebencian. Mungkin juga tersirat adanya kekuatan gaib yang dianggap berperan dalam mendatangkan keselamatan, rezeki, dan sebagainya, yang seharusnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat menyebabkan keyakinan akan adanya kekuatan atau kemampuan lain, padahal segala sesuatu seharusnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya, di kalangan umat Islam masih ada yang terjebak dalam upacara yang dianggap sebagai upacara adat oleh sebagian orang yang mengamalkannya. Mereka menganggap upacara ini sebagai acara doa, misalnya untuk keselamatan, keberkahan, pengantin baru, memasuki rumah baru, memberangkatkan ibadah haji, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya mengapa mereka terjebak dalam penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik halus, padahal mereka membaca Al-Quran, doa, dan sebagainya. Namun mereka lupa mempertanyakan gunanya melaksanakan pemercikan bunga, air, dan sebagainya kepada yang ditepung tawari. Hal ini tersirat menunjukkan harapan secara gaib atau halus, seperti semoga yang ditepung tawari diberikan oleh Allah keselamatan, berkat, dan sebagainya. Dipertanyakan mengenai maksud atau kegunaan yang nyata dan realistis dari mempercik air, menaburi bunga, dan sebagainya. Tindakan tersebut secara tersirat
menunjukkan niat untuk mendatangkan keberkahan, rezeki, keselamatan, dan hal lainnya. Mungkin ada yang berkomentar bahwa mereka melaksanakan ini tanpa niat apa-apa. Ketahuilah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu tanpa dimulai dengan niat, berarti mereka dalam keadaan tidak sadar, seperti mabuk, gila, refleks, atau seperti robot. Meskipun dalam pelaksanaan tepung tawar mereka membaca Al-Quran, doa, dan sebagainya, terdapat dua pengharapan yang tersirat. Pertama, keyakinan bahwa pelaksanaan tepung tawar dapat mendatangkan keselamatan, rezeki, keberkahan, dan sebagainya dari selain Allah. Kedua, mengharapkan keselamatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menjadi terjebak dalam syirik halus karena pelaksanaannya yang tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Perbedaan antara syirik kasar dan syirik halus terletak pada cara memohon. Syirik kasar terjadi ketika seseorang meminta sesuatu, baik berupa benda atau upacara, sambil menyembahnya. Sedangkan dalam syirik halus, meskipun tetap meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda atau upacara-upacara dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan doa. Berbeda dengan kondisi sebelum seseorang memeluk Islam, di mana mereka berdoa hanya dengan meminta pertolongan kepada benda-benda atau makhluk halus, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa tepung tawar adalah warisan dari agama Hindu, yang kemudian diadaptasi dalam praktik doa kita. Komentar: mengharapkan manfaat yang tersirat, seperti rezeki, keberkahan, dan keselamatan, melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah terlarang. Dalam Islam, meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seseorang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia beramal syaleh dan tidak menyekutukannya. Selain itu, mengenai rezeki, keselamatan, keberkahan, dan hal-hal gaib lainnya, semuanya harus diminta secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Allah itu Esa. Allah tempat meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Juga dalam Al-Quran Surah Al-An'am 59. Di sisi Allah lah semua kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Ketahuilah bahwa tepung tawar berasal dari agama Hindu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan atau berniat apa-apa dari pelaksanaan tepung tawar dan hanya bermaksud untuk memeriahkan acara. Namun hal ini adalah pembohongan besar. Melaksanakan suatu perbuatan atau amalan tanpa niat atau maksud tertentu menunjukkan tindakan yang tidak penuh kesadaran, seperti perbuatan yang dilakukan karena mabuk, gila, seperti robot, atau gerak refleks, perbuatan spontan tanpa perintah otak dan hati. Selain itu, perlu dipertanyakan manfaat dari menaburkan bunga, memercikan air, atau mengoleskan kapur kepada pengantin yang sudah dirias, bersih, dan cantik, atau kepada calon jemaah ibadah haji. Karena yang terjadi hanya mengotori pengantin atau jemaah calon haji dan sebagainya. Manfaat yang nyata, selain manfaat gaib yang diharapkan seperti keselamatan, keberkahan, dan rezeki, tidak dapat dicapai melalui tindakan tersebut. Inilah yang menyebabkan terjebaknya seseorang dalam perbuatan yang mengharapkan manfaat gaib dari suatu tindakan, sehingga terjerumus dalam syirik halus, yaitu mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Contoh lain adalah acara pijak telur pada pengantin baru yang merupakan warisan adat dari agama Hindu atau nenek moyang. Telur pada dasarnya dimaksudkan untuk dimakan dan memberikan gizi serta manfaat yang nyata, rasional. Pertanyaannya adalah, mengapa telur dipijak? Hal ini secara tersirat menunjukkan harapan akan manfaat gaib seperti keselamatan, keberkahan, dan rezeki untuk pengantin baru. Ini adalah bentuk penyekutuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertentangan dengan Al-Quran. Surah Al-An'am 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sisi Allah lah kunci-kunci kemampuan masalah gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi, mengapa kita mengharapkan kemampuan dari telur atau upacara pijak telur untuk mendatangkan keselamatan, keberkahan, rezeki, dan sebagainya? Sesungguhnya manfaat nyata dari telur adalah untuk dimakan. Dengan demikian, keyakinan tentang tauhid, yakni mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan sebagainya, menjadi terbelah jika kita mengharapkan manfaat tersebut dari telur atau pijak telur, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa mengarah pada syirik kecil. Mungkin ada yang bertanya tentang upacara upah-upah atau nasi tumpeng.
upah-upah adalah hidangan berupa nasi, gulai ayam, telur, ikan mas, dan sebagainya, yang disajikan untuk memberi makan kepada pengantin, calon jemaah haji, atau orang yang pindah rumah, serta untuk mendapatkan keberuntungan. Nasi tumpeng juga masih bisa diamalkan, tetapi dengan niat yang jelas, yaitu sebagai upacara adat untuk dimakan bersama agar acara meriah, serta sebagai ungkapan rasa syukur dan kebesaran hati dalam melaksanakan upacara adat. Demikian juga upah-upah dalam adat Tapanuli, Batak, dapat diteruskan dengan niat makan bersama untuk menambah gizi pengantin dan tamu, serta menunjukkan kegembiraan. Jadi tidak ada maksud atau niat untuk doa mendatangkan keberkahan, keselamatan, dan sebagainya. Namun, jika upah-upah atau nasi tumpeng dilaksanakan dengan tujuan mendatangkan keselamatan, rezeki, atau hal lainnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelaksanaan tersebut berpotensi terjebak dalam syirik halus. Komentar: pelaksanaan tepung tawar tidak dapat dilestarikan karena tidak memiliki niat yang rasional, seperti untuk mendatangkan gizi atau untuk dimakan. Niat utama dari pelaksanaan tepung tawar adalah untuk mendatangkan keberkahan, keselamatan, dan sebagainya sebagai doa. Secara rasional, tepung tawar malah dapat menimbulkan kekotoran pada orang yang ditepung tawari, yang telah dirias dengan baik, karena dipercik dengan air, bunga, beras, atau diolesi dengan kapur. Ketahuilah bahwa semua alat yang digunakan dalam tepung tawar tidak memberikan manfaat rasional, seperti untuk dimakan dan mendatangkan gizi. Selain itu, mengharapkan manfaat dari tepung tawar yang tidak rasional dapat mengarah pada syirik, yaitu mengharapkan keselamatan atau rezeki dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tepung tawar dianggap sebagai cara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sudah ada petunjuk atau ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata cara berdoa. Berdoa tidak dilakukan dengan menaburkan atau memercikkan air, mengoleskan kapur, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa niat yang menyimpang dari tuntutan, yaitu mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bisa terjebak dalam praktek yang tidak sesuai. Demikianlah topik pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda merasa ceramah ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.